Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali di hadapan Tuhan. Saya percaya kita ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita dan kita awali dengan satu lagu pujian yang menyatakan bahwa kita mau mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena semakin berkurang
Mengiring Yesus, itulah kekuatan bagiku. Ku yakin dengannya jadikan hamba kenasan.
Ketika kami memilih untuk mengikut Engkau, anugerah-Mu akan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, keputusan kami tidak salah untuk mengikut Engkau. Tapi kami mohon tuntunan Tuhan memampukan setiap kami, memampukan setiap hati kami untuk tetap memilih Yesus. Biarlah pernyataan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami itu benar-benar dapat kami tunjukkan di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, kami ingin Engkau beracara terus lagi kepada setiap kami di tempat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Kami ingin menunjukkan ekspresi sukacita, ekspresi damai sejahtera di tempat ini. Oleh sebab itu bekerjalah Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama berikan salam, sapa kanan kiri, depan belakang. Katakan selamat hari Minggu, selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Baik Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara lihat nuansa yang sederhana ini menunjukkan kita di mana memperingati hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Saya mau kita sama-sama menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita bukan hanya merdeka di dalam penjajahan antar bangsa dan negara, tetapi kita juga merdeka di dalam perbudakan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama berekspresi. Kita tunjukkan sukacita kita tunjukkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini di dalam nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. lebih excited lagi Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita patut bersama-sama bersorak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, apa? sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Yang Maha bersorak tinggikan nama-Mu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, sorak dan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Amin. Kita patut mengucap syukur Bapak Ibu Saudara di dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terus lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau ungkapkan bahwa hati kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan lepasmu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Dari awal kita sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan pasmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran, kota perlindungan. Mari kita sama-sama dapat waktu. Masa bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia. Amin. Mari kita sama-sama memuji dia. Tuhanlah kekuatan dan pasmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Sekali lagi kita sama-sama angkat dari awal. Tuhanlah kekuatan dan pasmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan.
percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku paksa bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita sama-sama teguhkan iman kita kepada Tuhan di dalam setiap kondisi apapun, dimanapun. Percayalah, yang Tuhan lihat itu adalah hati, bukan apa yang kita tampilkan, sekalipun memang itu perlu, tetapi yang jauh lebih dalam, yang ingin Tuhan lihat itu adalah kedalaman hati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama sepakat berkata, Tuhan, kami percaya, hati kami percaya, sekalipun kami tidak melihat apa yang terjadi di depan, kami memilih untuk percaya kepada rancangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan satu pujian ini. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kita katakan dari awal, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. sama-sama katakan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku mari kita sama-sama ungkapkan di dalam iman kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
terus menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama ungkapkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Pernyataan yang kami ungkapkan di dalam pujian yang barusan kami naikkan. Kami memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan selalu kami percaya. Tetapi ajarkan kami untuk tetap teguh di dalam iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau, Tuhan. Kami ingin Engkau, Tuhan, mengambil alih setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rencanakan, itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang dari apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Bekerjalah Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Coba, ini benar-benar sudah merdeka belum ini? 80 tahun Indonesia kita sudah merdeka belum? Ayo coba sekali lagi, merdeka! Merdeka! Bapak kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan merdeka, oke? Ingat, klaim ini kita katakan bukan hanya merdeka tentang bangsa dan negara saja, tapi kemerdekaan kita di dalam Kristus, oke? Kita klaim ya, bahwa hari ini 17 Agustus 2025 Indonesia merdeka ke 80 tahun dan kita pun merdeka di dalam Kristus, merdeka semerdeka-merdekanya. Amin. Amin ya. Oke. Siap ya. 3, 2, 1. Merdeka! 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 Salam merdeka Bapak Ibu. Hari ini kebetulan saya tanggal 17 Agustus tepat di hari kemerdekaan, saya harus menyampaikan firman Tuhan ya.
apa yang akan Tuhan sampaikan hari ini. Baik Bapak Ibu, next slide. Nah, ini kita menyambut hari kemerdekaan. Indonesia merdeka sudah 80 tahun ya. Kita pun sudah merdeka di dalam Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benarkah hati kita ini sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus? Nanti kita coba alokasikan ya. Kita coba sangkut pautkan antara kemerdekaan Indonesia hari ini dan juga kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus, dan juga kaitannya dengan firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini ya. Ayo kita mulai ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa kembali ya. Mari kita semua mundurkan kepala. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kami puja, kami sembah. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada kembali di tempat ini untuk kembali kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, sampaikan hal yang ingin Kau sampaikan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang ingin Kau katakan, katakanlah Tuhan. Pakai mulut bibir perkataan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kami Tuhan, yang membukakan dan mencerikan hati kami, pikiran kami, mata kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kami dan menjadikan itu rema dan kekuatan dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, ini Engkau berbicara, kami mempersiapkan hati kami, dan kami mempersilahkan Engkau untuk berbicara sebebasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita berbicara tentang wisdom. Boleh? Walk in wisdom. Ada yang tahu? Apa artinya? Walk in wisdom. Walk in wisdom adalah berjalan di dalam hikmat. Hikmat yang seperti apa? Ya, ini tema bulan Agustus. Minggu pertama kita sudah bercerita tentang mencari hidup yang lebih baik. Kemudian minggu kedua, jangan batasi hidup Anda pada diri Anda sendiri. Dan hari ini kita akan berbicara tentang, next slide boleh, sikap hati yang menentukan level kehidupan. Sikap hati, sebelumnya Kak, your attitude will determine your altitude. Ya, boleh berikutnya Kak. Nah, next slide. Nah, ini tema khotbah kita hari ini ya. Boleh dicatat yang mau catat. Your attitude determine your altitude. Apa sih artinya? Ada yang paham? Artinya sikap hati yang menentukan level kehidupan. Sikap hati yang seperti apa? Level kehidupan yang seperti apa? Tapi sebelum firman Tuhan kita mulai, biar Bapak Ibunya nggak kelihatan. Ya, saya mau kasih tebak-tebakan dulu. Siapa yang bisa jawab? Nanti boleh kasih hadiah kerupuk sama Ibu Rustida. Ada kerupuknya nggak Bu? Ada. Tenang ya. Tebak-tebakannya adalah begini. Dinosaurus apa yang selalu ada di acara 17-an? Hadiahnya nanti minta sama Ibu Rustida. Ya. Dinosaurus apa yang selalu ada di 17-an? Acara 17-an. Gerak? Oh iya, boleh? Garuda. Dinosaurus. Apa? Dinosaurus apa yang selalu ada di acara 17-an? T-Rex. T-Rex apa? T-Rex. T-Rex. Kurang tepat. Hampir T-Rex. Tapi T-Rex apa? Kok bisa T-Rex? Gerak? T-Rex tambang. T-Rex tambang. Betul. Jadi hadiahnya nanti buat anaknya. Ada menang dulu ya. Lomba-lomba apa yang paling senang dilakukan oleh, kayaknya sih jemaat sini sih gak ada sih. Kayaknya oleh orang, kebanyakan orang deh. Sekarang ini paling senang deh lomba Agustusan, pengennya lomba itu. Lomba apa ya? Makan. Lomba makan, benar. Ini lomba ini paling disenengin sekarang ini selain lomba makan. Gendong istri. Lomba gendong istri. Kamu punya istri gimana? Lomba ini adalah lomba terutama untuk orang-orang yang lagi jomblo, yang lagi patah hati. Lomba apa? Ayo, gerak. Lomba tarik nafas. Salah. Lomba gak ada yang menang ya, gak ada yang nyerah ya. Lomba lari dari kenyataan. Ayo, banyak ya di sini ya. Ada
Ya kalah, kita nggak boleh lari dari kenyataan. Hadapi kenyataan karena kita tahu di depan ada Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini ada lomba kan? Ada tuh. Ada lomba apa Bu? Banyak. Jangan tadi lomba apa? Lomba tirek ya. Ada juga satu lagi nih. Kenapa lomba harus ada lomba makan kerupuk? Kenapa nggak makan yang lain? Rasa lapar. Kenapa nggak lomba makan yang lain? Kenapa lomba makan kerupuk? Salah. Karena kalau lomba nasi padang, semua ikutan, semua bangkrut gerejanya. Jok. Kalau kita lomba ikut mas lomba makan nasi padang, pasti semua ikutan. Betul? Bener nggak? Ya, tepuk tangan dulu ya buat Tuhan. Ini just joke aja ya. Ayo kita kembali ke laptop. Sikap hati yang menentukan level kehidupan. Oke, next slide. Apa itu hikmat? Kita sudah belajar dari minggu pertama tentang hikmat. Apa sih hikmat? Coba next slide dulu Kak sebelumnya. Apa itu hikmat? Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar hikmat itu apa sih? Di yang pertama. Apa itu hikmat? Hikmat Tuhan adalah pemberian Allah yang membuat manusia mampu memahami dan melakukan kehendaknya. Ini lebih dari sekedar pengetahuan intelektual. Atau dalam garis besarnya, hikmat Tuhan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Ya, oke, pasti sudah belajar sebelumnya ya. Lalu sekarang apa kaitannya dengan sikap hati yang menentukan level kehidupan? Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang hati. Hati kita itu menentukan level hidup kita. Hati yang seperti apa? Yang kaitannya nanti akan mempengaruhi hidup kita dalam menjalani hidup kita yang penuh dengan hikmat Tuhan. Sikap hati yang menentukan level kehidupan. Hidup merupakan rangkaian keputusan. Betul? Kita menjadi diri kita saat ini itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Saat kecil kita memutuskan untuk sekolah di mana? Dari SD, SMP, SMA, bahkan kita memutuskan untuk kuliah di mana? Bahkan kita memutuskan untuk menikah dengan siapa? Semua keputusan-keputusan itu, hidup kita itu adalah rangkaian dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, masalahnya sekarang, apakah keputusan kita itu sesuai dengan maunya Tuhan, ataukah keputusan kita itu hanya berdasarkan keinginan kita sendiri? Keputusan yang benar akan menaikkan level hidup kita. Keputusan kita untuk membuat keputusan dibutuhkan namanya hikmat Tuhan. Itu sebabnya kenapa keputusan yang benar akan menaikkan level kehidupan kita. Untuk membuat keputusan yang benar dibutuhkan hikmat Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat Tuhan dibutuhkan sikap hati yang benar. Jadi ini Bapak Ibu, ternyata sikap hati kita menentukan kita dalam mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang ada dalam diri kita menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Paham ya? Jadi supaya hidup kita ini laras selurus dengan apa yang Tuhan mau, itu kita harus memutuskan apapun berdasarkan hikmat Tuhan. Tetapi hikmat itu bisa ada kalau sikap hati kita itu benar. Dan ketika sikap hati kita benar, level kita di dalam Tuhan akan naik. Oke, next slide. Sebenarnya hari ini saya tidak mau berbicara tentang hati ya, karena hati itu sudah sering sekali kita bicara. Bagaimana hati yang benar di hadapan Tuhan itu seperti apa? Hati yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa? Itu kita sudah sering belajar ya. Ya. Sikap hati kita tuh, contoh sikap hati yang tidak benar. Apa? Iri hati, kebencian, kepahitan, hidup yang sembrono, hati yang rusak, hati yang dipenuhi dengan luka.
saat tadi berdoa, worship leader sedang berbicara tentang menaikkan pujian. Saya mendapatkan satu penglihatan sebuah hati. Hatinya itu dibalut. Saya tidak tahu apakah di jemaat sini sedang ada yang mengalami luka hati, ataukah saat ini ada jemaat yang sedang mengalami rasa sakit hati yang luar biasa. Luka hati, kekecewaan, kepahitan, saya tidak tahu, tetapi itu yang saya lihat adalah gambar hati, dan hati itu penuh dengan luka, dibalut, tapi hati itu dalam kondisi sakit. Ya. Ternyata hati yang sakit itu akan mempengaruhi level kita. Hati yang penuh dengan kesakitan, hati yang tidak bebas, hati yang tidak merdeka, itu akan mempengaruhi level kita. Contoh apa? Ketika hatimu sakit, kau tidak akan bisa berdoa dengan benar. Kau tidak bisa berinteraksi dengan benar. Nah, sekarang kita mau belajar sikap hati yang benar yang bagaimana sih, yang bisa membawa kita kepada hati yang memiliki hikmat Allah. Hati yang bisa membawa kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus, ya. Kita mau belajar dari Amsal 9. Ini sebenarnya Amsal 9 belajar dari 1 sampai 18 ya, tapi kita mau baca dari Amsal 9 ayat 7 sampai 10. Kita baru mau mulai ya Bapak Ibu Saudara. Ini sudah sampai jam berapa? Oke. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 9 ayat 7 sampai 10. 3, 2, 1. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita baru mau memulai ya. Jadi ayat Amsal 9 ini berbicara tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Diceritakan dalam Amsal 9 ini, ada seorang pria yang bertemu dengan dua orang wanita, yaitu undangan hikmat dan undangan kebodohan. Next slide boleh. Nah, Amsal 9 berbicara tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat dan kebodohan sama-sama mengajak orang tak berpengalaman. Jadi saya ringkasnya saja ya, tapi dengan tujuan yang berbeda. Undangan hikmat membawa manusia kepada pengertian dan kehidupan. Undangan kebodohan membawa manusia kepada dosa dan kematian. Dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam hikmat Tuhan, ataukah kita mau hidup di dalam kebodohan? Kita memiliki dua pilihan. Hati kita pun diberikan pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ataukah kita mau hidup di dalam kebodohan dunia? Nah, next slide. Sikap hati kita menentukan level kita. Kita kembali lagi ya ke materi hari ini. Jadi begini Bapak Ibu, untuk kita memiliki wisdom, untuk kita memiliki hikmat Allah, kita memerlukan hati yang mau memilih. Di Amsal ini dikatakan, hai si perempuan. Jadi dalam Amsal ini di sini dikatakan hikmat itu adalah seorang perempuan. Jadi si perempuan hikmat itu kata, hai, ayo kamu ikutlah aku, ikutlah kepadaku. Jangan hidup dengan orang yang bodoh. Jangan kamu hidup dengan orang yang bodoh. Jangan kamu ikut dengan mereka orang yang bodoh. Kamu nanti kamu akan menjadi bodoh. Jangan hidup dengan pencemooh. Nanti kamu akan menjadi bagian dari itu. Hikmat mengundang si orang ini, mengundang kita untuk pilih aku. Tetapi si perempuan yang bodoh ini juga mengajak, ayo kamu ikut aku. Hei lihat, di tempat
Aku penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemudahan, banyak fasilitasnya. Ayo ikut kepadaku. Berbicara tentang hikmat Allah dan juga hikmat dunia, kita mau pilih yang mana? Hati kita diberikan pilihan. Kita mau memilih mengikuti hikmat Tuhan ataukah mau mengikuti kebodohan itu, ya. Next slide. Lalu sekarang hati yang seperti apa? Hati yang bisa menentukan level kehidupan kita. Jika hidup kita ingin naik level up seperti yang menjadi tema kita tahun ini, jika hati kita ingin naik kelas, sikap hati yang seperti apa yang dibutuhkan? Sikap hati pertama ya. Sikap hati yang menentukan level kehidupan itu adalah hati yang rendah hati. Hati yang mau dibentuk. Yang mau dibentuk siapa? Yang mau dibentuk siapa hatinya? Mau mendengarkan nasihat. Ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup kita, terkadang kita butuh nasihat dari orang lain, betul? Tapi ada juga orang-orang yang mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan nasihat. Ketika Tuhan menegur kita, Tuhan memberikan kita hikmat, tapi kita kadang tidak mau mendengarkan, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya hati kita itu menjadi keras. Akhirnya level kita itu tidak naik. Tetap di dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tetap di dalam kondisi yang itu saja. Karena apa? Karena hatinya itu tidak mau dibentuk. Amsal 9 ini berbicara tentang bagaimana sih supaya kita ini memiliki hati yang mau memiliki hikmat. Hati yang mau masuk ke dalam hikmat Tuhan. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mau mendengarkan nasihat, mau dibentuk. Itu Amsal 9 ayat 7 ayat 11 seperti ya. Di Amsal 23 ayat 9 yang dikatakan, jangan berbicara di telinga orang bebal sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jadi ini artinya apa? Kadang ketika kita ingin level kita naik, tapi sikap hati kita tidak mau dibetulkan. Kita ingin level kita ada di atas, kita ingin tingkat kerohanian kita ada di atas, kita ingin masalah kita diselesaikan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan nasihat melalui orang-orang di sekitar kita, nggak mau dengar. Ketika firman Tuhan diberikan, Tuhan, itu bukan untuk saya. Firman itu bukan untuk saya Tuhan, itu untuk dia. Hati keras tidak mau dibentuk Tuhan, tidak mau mengakui bahwa Tuhan, saya ingin dibentuk Tuhan. Tuhan, saya ingin mendapatkan hikmat-Mu. Ya, next slide. Yang kedua, ini langsung terakhir ya, udah selesai. Masih lama. Kalau masih lama saya lanjutkan nih. Ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Hari ini kan kita bulan ini kan kita belajar tentang hikmat ya. Bagaimana sih hidup di dalam hikmat Allah? Nah, bagaimana hidup di dalam hikmat Allah itu yang pertama adalah bagaimana sih mencari hidup yang lebih baik melalui hikmat Allah. Bagaimana? Terus kedua yang minggu kedua kita belajar untuk bisa mendapatkan hikmat hidup di dalam hikmat Allah itu jangan membatasi diri kita sendiri. Hari ini kita belajar bagaimana hidup di dalam hikmat Allah itu kita harus memiliki hati yang benar. Karena hati yang benar, sikap hati yang benar itu menentukan level kita. Di mana posisi kita di dalam Tuhan. Ketika hatimu down, hatimu tidak benar di hadapan Tuhan, apakah level rohani kita ada di atas atau di bawah? Apakah kita sudah naik level atau kita tetap di level bawah? Dan untuk bisa memiliki level, untuk kita bisa naik level di hadapan Tuhan, untuk kita bisa naik tingkat di hadapan Tuhan dalam kerohanian kita, dibutuhkan sikap hati yang benar juga di hadapan Tuhan. Ya, saya coba untuk sederhanakan ya Bapak Ibu. Sikap hati yang benar itu yang seperti apa? Sikap hati yang benar itu adalah sikap hati yang mau menerima hikmat dalam hidup kita.
kita. Sikap hati yang mau membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan. Sikap hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hikmat Allah itu dibutuhkan untuk kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Betul? Ada banyak orang yang saat ini sedang galau. Galau memutuskan. Pilih si ini atau si ini ya? Pilih di sini atau di sana ya? Pilih kerjaan ini atau kerjaan itu ya? Pilih sekolah ini atau sekolah itu ya? Waduh, jodohku pilih dia atau dia? Atau tiga-tiganya? Siapa yang pilih tiga-tiganya? Gak boleh ya, satu aja. Jadi pilihan-pilihan dalam hidup kita, kalau kita tidak memakai hikmat Tuhan, kita akan mengambil keputusan yang salah. Itu sebabnya perlu hikmat Tuhan, supaya hikmat itu hadir, masuk dalam hidup kita, dan menjadi pelita dalam hidup kita. Hati kita juga harus benar. Salah satunya apa? Yaitu tadi, rendah hati. Orang yang tidak rendah hati tidak bisa menerima didikan Tuhan. Karena apa? Ah, Tuhan, saya juga bisa kok kayak gitu. Ah, Tuhan bilang begitu, saya juga bisa. Hati yang sombong tidak akan pernah bisa menerima hikmat Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada hati yang mau dibentuk. Ya, next slide. Yang kedua tadi Kak. Yang kedua tadi sikap hati yang takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Saya sederhanakan sekali ya firman Tuhan hari ini. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ternyata ini kuncinya Bapak Ibu. Untuk kita memiliki hikmat Tuhan, untuk kita memiliki hidup kita dipimpin oleh hikmat Allah, yang pertama kali adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ternyata gampang sekali ya untuk kita memiliki hikmat Allah itu. Pertama kali itu harus punya hati yang takut akan Tuhan. Ketika kita tidak memiliki hati takut akan Tuhan, jangan harap kita bisa memahami hikmat Allah dalam hidup kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin hidupnya sepanjang tahun 2025 dipimpin oleh hikmat Allah, dipimpin oleh hikmat Tuhan, sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan dan miliki hati yang takut akan Tuhan terlebih dahulu. Hati yang takut akan Tuhan itu hati yang seperti apa? Taat dan tunduk pada perintahnya, melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Gampang kalau cuma ditulis. Betul? Gampang. Bu Angel bilang, hidup untuk memiliki hikmat Tuhan itu kita harus memiliki sikap hati yang benar, yaitu hati yang takut akan Tuhan. Ditulis taat dan tunduk pada perintahnya. Ah, gampang. Gampang gak? Kalau cuma ditulis dan dibaca doang gampang ya, tapi dipraktekkannya itu susah. Jangan kan Bapak Ibu, saya pun masih kadang harus benar-benar kita punya jiwa kita, roh kita harus benar-benar kita bangkitkan. Ya, itu sebabnya perlu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kedua, melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Ini pun bukan hal yang mudah, tetapi kita mampu melakukannya ketika Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya, hidup dalam sikap hati yang dipenuhi dengan hikmat akan membawa kita pada level kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang merdeka di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar agar hidup dalam hikmat Allah
hidup kita. Milikilah hati yang benar. Hati yang benar itu pertama dia harus rendah hati. Hikmat Allah, nasihat Allah, keputusan yang dari Allah tidak akan masuk jika hati kita bebal, jika kita tertutup terhadap kebenaran Allah. Tetapi kalau kita bilang, Tuhan, ini aku membutuhkan petunjuk-Mu Tuhan. Aku membutuhkan Engkau dalam mengambil keputusan-keputusan yang aku ambil. Aku membutuhkan Engkau. Aku rela Tuhan, Engkau bentuk apapun yang Tuhan mau. Terkadang hikmat Allah itu tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Keputusan yang Allah ambil kadang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Tetapi hikmat Allah membawa kita kepada keputusan-keputusan yang benar. Ya, Bapak Ibu, kembali lagi saya katakan, sebelum saya akhiri, kita mau ikutan lomba kan? Jadi saya nggak boleh lama-lama ya Bu, betul? Atau saya boleh lama nih Bu? Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu buat Ibu Rustidaya sudah menyelesaikan gelar MTH-nya. Wow, luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Ya. Dan Ibu Rustidaya lebih dipakai Tuhan lagi untuk mengayomi, membimbing, membawa jemaat NBC Kuningan ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, oke, kita akan lakukan firman Tuhan hari ini. Hari ini firman Tuhannya saya hanya sedikit saja, tapi saya ingin belajar Bapak Ibu pahami ya firman Tuhan ini. Jadi begini, hidup kita bulan ini berbicara tentang hidup dalam hikmat. Bagaimana kita melakukan keputusan demi keputusan, menjalani hidup kita hari demi hari dengan tuntunan hikmat Tuhan. Ketika kau memutuskan apapun itu, bahkan keputusan-keputusan penting, andalkan Tuhan, beri Tuhan kepekaan, Tuhan memberikan kita kepekaan untuk mendengar apa sih yang harus kita putuskan. Supaya apa? Supaya hidup kita terus berjalan di dalam destiny-Nya Tuhan, ya. Dan untuk hidup di dalam hikmat Allah, ya. Hari ini kita belajar miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, karena sikap hati kita menentukan level kerohanian kita, menentukan level kita di hadapan Allah. Oleh itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk kita bisa hidup di dalam hikmat Allah, miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang seperti apa? Rendah hati dan hati yang takut akan Allah. Takut dulu akan Allah, maka hikmat itu, permulaan hikmat itu ada dalam hidup kita. Takut akan Allah adalah tunduk dan taat terhadap perintahnya. Dan apa tadi satu lagi? Tunduk taat pada apa yang Tuhan mau, kemudian melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Jika ini semua dilakukan, hati yang takut akan Tuhan, hati kita sudah dibentuk, hati kita sudah benar, maka kita akan mudah responsif terhadap hikmat yang Allah kasih dalam hidup kita. Bapak Ibu, begitu ya. Jangan tegang-tegang, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah acara 17-an. Biar kemerdekaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hati yang saat ini sakit, hati yang saat ini dipenuhi dengan luka, hati yang saat ini dipenuhi dengan banyak hal, biar hari ini mengalami kemerdekaan di dalam Kristus ya. Mari kita berdoa. Biar hari ini Tuhan mengajar kita, memberikan kita kasih karunia-Nya, untuk kita boleh hidup berjalan di dalam hikmat Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Bapak Ibu, hikmat itu boleh kita minta kepada Tuhan. Hikmat Allah lah yang menolong kita untuk kita tetap hidup di dalam rencananya, untuk kita tidak salah dalam mengambil keputusan, untuk kita tetap hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah melewatkan satu keputusan pun tanpa hikmat Allah. Mintalah hikmat Allah, agar hikmatnya itu menuntun kita kepada kemerdekaan demi kemerdekaan dalam kehidupan kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya.
Tuhan kami belajar untuk kami boleh memiliki hati yang bijaksana, hati yang dituntun oleh hikmat Allah, hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang tunduk dan taat terhadap perintah Allah, hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk menerima Tuhan setiap apapun yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Tuhan, tuntun kami hari demi hari untuk kami lebih lagi memiliki hati yang penuh dengan kebijaksanaan, hati yang boleh memilih undangan hikmat dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan, sehingga dengan hati yang takut akan Tuhan, hikmat Allah itu boleh menyertai hidup kami Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan hikmat Allah, sehingga apapun yang menjadi keputusan demi keputusan yang kami ambil dalam hidup kami, itu adalah keputusan yang berasal daripada Allah. Tuhan, kami mau berjalan di dalam wisdom-Mu, kami mau berjalan di dalam hikmat-Mu, kami mau berjalan di dalam kebijaksanaan-Mu Tuhan. Hari ini berikan kami hati yang benar di hadapan-Mu. Setiap hati yang saat ini mengalami luka, setiap hati yang saat ini mengalami beban, setiap hati yang saat ini mengalami kepahitan, luka hati yang tidak benar di hadapan Allah, biarlah Tuhan Engkau memerdekakan hati kami, memberikan kami hati yang baru, memberikan kami sikap hati yang benar di hadapan Allah, memberikan kami sikap hati yang baik Tuhan untuk hidup di dalam kebijaksanaan Allah, sehingga sikap hati ini Tuhan akan menentukan level kehidupan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau lebih lagi Tuhan memberikan hikmat, pengertian, akal budi kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Setiap mereka yang sedang dalam kebimbangan untuk menentukan keputusan dalam hidup mereka, setiap mereka yang saat ini sedang bingung Tuhan melakukan apa yang akan mereka lakukan dalam masa depan mereka. Bapa, hikmat Allah saat ini turun, hikmat Allah turun atas setiap kami. The wisdom of Jesus Christ come here dan masuk ke dalam hati, pikiran, budi pekerti kami Tuhan, sehingga hari ini Tuhan menuntun jalan kami. Apa yang harus kami lakukan di depan Tuhan, apa yang harus kami kerjakan di depan Tuhan, apa yang harus kami putuskan di depan Tuhan, ambil langkah kami, tuntun kami dengan hikmat Allah, sehingga hanya keputusan yang berasal dari Yesus itu yang boleh kami putuskan. Hidup kami di dalam Kau, hidup kami di dalam destiny Allah. Tuhan, kami tahu jalan kami adalah jalan yang telah Engkau tuntun dan bimbing di dalam hikmat, pengertian yang berasal dari Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran, kami mau hidup di dalam kebijaksanaan dan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama kami berdoa, bekerja lebih lagi atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba menyerahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan selesai. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau secara khusus berdoa untuk bangsa kita. Hari ini 80 tahun Indonesia merdeka. Mengingat Indonesia merdeka 80 tahun, tadi pagi waktu pas kita doa, ternyata kalau namanya menurut usia, baik pun Alkitab, itu adalah usia yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita berharap benar-benar Indonesia menjadi Indonesia yang diberkati, yang memang benar-benar merdeka, terlebih di dalam kebebasan umat beragama di dalam menjalankan ibadah. Kita benar-benar berdoa, kita benar-benar meminta lawatan Tuhan atas Indonesia, atas orang-orang yang intoleran, yang sampai hari ini masih melakukan penghentian ibadah. Ini menjadi tangis. Seluruh gereja hari ini akan berdoa untuk Indonesia, dan kita percaya doa orang benar bila dengan yakin dikeluarkan sangat besar. Kita akan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah.
secara khusus umat-Mu yang ada atas bangsa ini. Kalau kami melihat usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kami menangis Tuhan. Kami melihat situasi kondisi bangsa kami yang belum merdeka dalam toleransi. Masih banyak intoleran Tuhan yang muncul atas bangsa ini. Bapak, malah pada pagi hari ini kami berdoa, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan atas seluruh bangsa Indonesia dapat dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia. Terlebih Tuhan bagi kami, bagi umat-Mu, kelompok-kelompok minoritas yang selama ini terkucilkan oleh kelompok-kelompok intoleran ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa, mari Tuhan Engkau jamah bangsa kami, Engkau jamah orang-orang rakyat Indonesia yang intoleran, yang membangun kepercayaan mereka sendiri, mereka yang tidak Tuhan memiliki jiwa nasionalisme ya Tuhan. Mari Engkau menjamah ya Tuhan setiap mereka siapapun. Kami berdoa Tuhan, terlebih kepada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah Tuhan. Berikan kesadaran Tuhan akan Bhinneka Tunggal Ika, akan toleransi umat beragama. Bapak, berikan pengertian, buka pikiran hati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak membangun Tuhan intoleran dalam hidup mereka. Yang mereka bangun adalah toleransi, kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa ini. Di dalam nama Yesus Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota Tuhan, di setiap daerah-daerah yang ada Tuhan. Kami doa dan kami serukan bangsa ini kepadamu Tuhan. Mari belas kasihan-Mu terjadi atas bangsa ini. Selamatkan bangsa Indonesia. Darah-Mu tercurah atas bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia. Kami doa biarlah keselamatan yang daripada Allah benar-benar Tuhan terjadi atas bangsa ini. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu, kepemimpinan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Presiden dan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya. Bapak, biarlah setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami bukanlah keputusan yang meresahkan rakyat, tapi keputusan yang mensejahterakan rakyat Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk mereka, untuk memimpin bangsa ini Tuhan, kepada kesejahteraan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikan kemampuan bagi mereka, berikan hati yang bijaksana dalam setiap keputusan. Biarlah Engkau terlibat di dalamnya Tuhan. Bangsa yang besar ini ya Tuhan, biarlah Engkau menolong pemimpin-pemimpin kami. Kami mendukung pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan mereka miliki ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan, kemerdekaan yang sejati atas bangsa ini, bahkan atas hidup kami.
kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kami mau benar-benar merdeka ya Bapa, karena Engkau sudah menebus kami dengan darah dan Engkau sudah membayarnya dengan lunasnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan bangsa ini, hidup kami dalam tangan. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan carahan-Mu. Terima kasih untuk pelawatan-Mu dalam setiap pujian. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu. Kami tahu Engkau bekerja atas setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Semua kegiatan yang kami lakukan Tuhan, Bapa, biarlah itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kasih dan kebaikan di antara kami ya Tuhan. Engkau melindungi, Engkau menjagai, menjauhkan dari hal-hal yang buruk, kecelakaan. Engkau jauhkan sehingga kami benar-benar aman dalam perlindungan. Ada kebersamaan, ada sukacita, ada sorak-sorak kemenangan Tuhan yang kami dapat rasakan Tuhan pada hari ini dalam kami ikut merayakan Tuhan kemerdekaan RI ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Setiap perlombaan tetap dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami untuk 1 minggu ke depan tetap aman dalam perlindungan-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau curahkan dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkatlah tangan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin.